Teman-teman, tamu spesial saya sekarang ini membawakan 3 buah lagu. Coba tebak, ketiga buah lagu ini judulnya apa, siapa yang menyanyikan, ataupun siapa pengarangnya. Kemudian ada voucher buat 5 orang yang beruntung, masing-masing Rp200.000. Mudah-mudahan beruntung, mudah-mudahan menikmati, enjoy dengan apa yang kami sajikan, dapat memotivasi. Terima kasih, Jos Gandos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, masih di channel yang sama, Dani Dano 77, channelnya Kapolres Luwu saat ini. Saya kedatangan lagi seorang tamu istimewa. Kemarin Taruni, Brigadir Taruni Nyoman Lande. Sekarang ini seorang taruna, ganteng, gagah, dan pakai masker tapi udah kelihatan aura gantengnya. Saya akan ngobrol-ngobrol seputaran untuk memberikan motivasi kepada adik-adik, memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya yang nantinya masih ada kesempatan untuk menjadi atau mendaftarkan diri menjadi anggota Polri. Bagaimana obrolannya? Kita ikuti sama-sama. Sebelumnya, sama seperti kemarin, bukan menyalahi aturan protokol kesehatan. Untuk lebih memperjelas, biar lebih kelihatan gantengnya juga, tamu di samping saya ini, kita buka masker. Dibuka maskernya. Yakin gantengnya kan? Nah, silahkan perkenalkan diri dulu, dari namanya, kemudian pangkat dan sebagainya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Reinhard Dionisius Siga, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 17255. Nama panggilannya? Nama panggilan saya Dion. Nama panggilannya Dion. Siap. Mas Dion, nanti tolong suaranya agak kencang supaya teman-teman di luar bisa lebih mendengarkan apa yang menjadi obrolan kita pagi hari ini. Saya panggil nama aja ya, nggak apa-apa ya? Siapunan. Atau harus pakai pangkat kalau di Akpol itu? Siap, mohon izin nama benar. Nama. Jadi Dion boleh ceritakan latar belakang, mohon maaf ini latar belakang keluarganya, karena mungkin teman-teman di luar kan taunya mungkin kalau Taruna Akpol itu dari putra-putranya pejabat, mohon maaf ini putra-putranya kalangan elit, kalangan yang menengah ke atas, kalangan yang kalau dibilang kaya raya, banyak duit dan sebagainya. Mungkin Mas Dion bisa ceritakan latar belakang keluarganya. Jadi latar belakang keluarga saya, kakek saya dulu adalah seorang pamong praja. Terus ayah saya adalah seorang bintara Polri, Komandan. Saya dua bersaudara. Dua bersaudara. Ayah saya orang Toraja, ibu saya orang Ambon. Jadi Bapak Toraja, Ibu Ambon. Siap. Sekarang beliau berdinas di mana? Bapak saya berdinas di Polrestabes Makassar. Jadi beliau seorang putra polisi yang berdinas di Polrestabes Makassar. Pangkat beliau sekarang? Pangkat terakhir beliau Inspektur Polisi tingkat 2. Jadi pangkat bapaknya Mas Dion Inspektur. Loh, berarti nanti sama. Tahun depan Mas Dion lulus kan juga Inspektur Polisi tingkat 2. Berarti sama ya, atau mungkin nanti orang tua sudah naik pangkat menjadi Inspektur 1 ya. Siap, Komandan. Oke, yang memotivasi Dion untuk menjadi taruna polisi ini apa sih? Siap, mohon izin, Komandan. Ayah saya pernah berkata seperti ini sama saya, Komandan.
kamu harus bisa lebih dari papa. Kalau kamu nggak bisa lebih dari papa, berarti papa yang nggak berhasil. Ya, motivasi orang tua ya. Siap. Akhirnya dari motivasi orang tua, perkataan dari orang tua itu apa yang Dion lakukan? Siap, mohon izin saya menjadi lebih giat dan serius dalam setiap persiapan saya dalam melaksanakan tes akpol. Oke, jadi pelaksanaan tes di Akademi Kepolisian itu kan berat. Siap. Apa namanya, susah, terus kemudian ya penuh perjuangan. Menurut Dion sendiri pada saat tes akpol dulu memang susah ya tes akpol? Siap, mohon izin untuk semua tes yang saya lalui saya lalui dengan senang dan saya lalui dengan setiap persiapan saya limpahkan semua dalam tes saya dan saya berusaha yang paling baik. Sebenarnya tidak ada yang susah kalau kita mau berusaha dan kita terlalu sering berpikir sehingga kita tidak berbuat dan jadi banyakkan berpikir tapi no action, siap dan tidak berbuat apa-apa. siap. Itu yang bikin susah ya. Siap dan Terus jadi tiap saya latihan, saya persiapan, saya hanya melaksanakan dulu dan jadi saya tidak berpikir apa dampaknya nanti sama saya. Maksudnya saya mungkin meninggalkan teman-teman saya yang mungkin masih enak-enak di luar, masih sering nongkrong di luar. Tapi saya mempersiapkan ini untuk masa depan saya. full persiapan. Siap. Jadi yang dipersiapkan apa saja? Selain mungkin belajar, Siap. itu apa aja selain itu? Siap, mohon izin saya mempersiapkan fisik saya, Komandan. Fisik. Terus Fisik saya tiap hari biasanya jogging di pagi dan sore hari, Komandan. Terus untuk pola makan sendiri, untuk kesehatan kan harus kita bangun dari waktu yang lama Yang ya. lama, Komandan. Tidak bisa tiba-tiba ya. Siap. Jadi untuk makan sendiri saya mengurangi untuk makan di luar, Komandan. Jadi saya lebih senang makan di rumah. Makan di rumah yang sehat, Siap. banyak sayur. Siap. Nah, Komandan. apalagi kalau di Sulawesi ini banyak ikan segar. Siap. Banyak makan ikan segar, jadi pinter ya. Siap, Komandan. Oke, selanjutnya setelah menjadi Taruna Akpol sekarang pangkatnya Brigadir Taruna tingkat 4. Satu angkatan dengan Kris Nyomalande ya. Siap, Komandan. Satu angkatan dengan Kris Nyomalande. Kegiatan-kegiatan di Akpol itu apa saja sih? Siap. Mungkin dari para adik-adik yang mau daftar charter mungkin melihatnya kegiatan Taruna itu cuma lari, cuma pembinaan fisik. Di Akpol itu sebenarnya banyak kegiatan, kan. Jadi pada saat pagi setelah kami makan pagi, kami berangkat untuk melaksanakan perkuliahan, kan. Kuliah seperti anak mahasiswa? Siap. Oke, terus? Setelah perkuliahan tiap hari itu ada yang kuliah sampai siang sama sore, kan. Kalau misalnya kuliahnya sampai sore, balik dulu untuk makan siang, lalu kembali lagi Iya. ke tempat kuliah, Komandan. Iya. Sementara yang misalnya kuliahnya sampai siang, dia balik makan siang, setelah itu kembali ke batalion untuk istirahat, Komandan. Istirahat. Siap. Terus kemudian kegiatan sorenya? Kegiatan sorenya untuk yang tidak ada kuliah, biasanya kami melaksanakan pembinaan fisik lari ataupun jam untuk olahraga umum seperti orang di luar, kemudian seperti mahasiswa yang sering melaksanakan misalnya seperti main sepak bola. Oh boleh, main sepak bola boleh? Siap, Komandan. Ada fasilitasnya pasti lengkap ya? Siap, lengkap, Komandan. Sepak bola, apalagi? Basket, Basket, renang, tenis, tenis. itu di dalam asrama semua. Siap. Terus kemudian selain olahraga? Selain olahraga, saya sendiri senang sama kesenian, Komandan. Oke, Saya dulu SMA, saya sering ngeband, Komandan. band. Bisa disalurkan juga di Taruna? Di Taruna semuanya lengkap, Komandan. Jadi di sana ada namanya Geraha Kreativita, Komandan. Geraha Kreativita. Maksudnya apa itu, tempat apa? Jadi di sana itu tempat untuk anak-anak kesenian, misalnya saya mempunyai bakat di bidang seni musik. Jadi anak-anak yang mempunyai bidang di seni musik itu bergabung, misalnya saya bisa bermain gitar. Itu khusus untuk Taruna atau bisa orang luar mungkin menggunakan fasilitas itu? Siap, mohon izin untuk fasilitas mungkin digunakan untuk Taruna, Komandan. Oh jadi memang yang diperuntukkan untuk Taruna Kreativita itu ya, Geraha Kreativita. Oke. Kemudian ngomong-ngomong tentang kuliah tadi, yang dipelajari apa sih di kuliah?
Siap, yang dipelajari di kuliah itu lima fungsi teknis kepolisian dan Ilmu kepolisian, ya, terus dan ilmu-ilmu yang mendukung di bidang kepolisian dan seperti pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum. jadi tentang hukum. Jadi Siap. seperti hampir mirip dengan fakultas hukum ya. Siap dan Oke. Lanjut ya. siap. Tadi kan katanya kan Dion salah satu hobinya musik, sudah tingkat 4 begini. Musik apa, alat musik apa yang biasa dimainkan? Siap. Untuk di akpol sendiri saya bermain saksofon. Saksofon. Siap. Wah, luar biasa ini. Kayak kalau pemain saksofon internasional itu si Kenny G. Nah, kita coba nanti lihat kalau ada kesempatan, Mas Dion kita minta praktek untuk saksofonnya ya. Boleh ya? Boleh benar. Mungkin saksofonnya ada alatnya? Oke. Nah, ini saksofonnya ada. Kita coba Mas Dion main saksofon. Kita buktikan. Lagunya mungkin lagu yang nasional dulu. Siap. Sedikit saja lagu nasional, nggak harus tapi kalau suaranya enak sih oke lah. Siap. Cukup menarik karena seorang taruna punya kemampuan saksofon ini. Ada lagu lain nggak yang dikuasai? Lagu yang enak lah, yang zaman-zaman sekarang, apa mungkin yang sesuai dengan teman-teman milenial sekarang, lagu Indonesia atau lagu Barat boleh? Siap. Coba, bisa dicoba. Oke, kita boleh ngobrol lagi ya. Mungkin saksofonnya bisa ditaruh dulu. Ya, saksofonnya ditaruh. Kemudian kita masih membahas tentang apa namanya nanti kelanjutan bagaimana kepolisian. Kalau nanti Dion, insya Allah di tahun depan ya, tahun depan bulan apa lulus? Siap. Bulan Juli benar. Bulan Juli nanti Dion akan lulus. Siap. Go-Praspa 2001. 2021. Ulangi ya sama-sama. Go-Praspa 2021. Itu tagline untuk teman-teman kita Taruna Akpol yang saat ini tingkat 4 Batalion 52 Reksa Aksatria Daksa. Mohon doanya semua teman-teman supaya dilancarkan, supaya teman-teman semuanya sukses, nanti bisa mengabdi kepada kita semuanya. Kalau sudah lulus, komandan ya, Siap. angkat perwira inspektur 2 polisi, apa yang pengen dilakukan? Siap. Mohon izin, saya ingin menjadi polisi yang baik dan bertanggung jawab dan Amin. siap. Mohon izin, saya ingin membuat masyarakat itu merasa aman ketika ada polisi dan jadi masyarakat tidak perlu takut-takut lagi ketika masyarakat mempunyai masalah ataupun keluhan tentang lingkungannya atau keadaan setempat, mereka langsung bisa merasa nyaman untuk laporan kepada polisi dan mereka merasa terlindungi sama Terayomi, Siap. terlayani ya. Siap benar. Jadi sebagai pelindung, pengayom, Pelayan pelayan. masyarakat. Tapi pasti tentunya untuk teman-teman yang ya cewek-cewek lah, kalau ketemu sama polisi seperti Mas Dion gini ya pasti nyaman, pasti merasa ya seneng lah pastinya. Oke, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Kemudian pesan saya, mudah-mudahan kita juga bisa menyesuaikan seperti senior kita Pak Yusuf Manggabarani, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Yusuf Manggabarani. Beliau pernah mengatakan, Dion, hiduplah pada zamanmu, betul nggak ya? Siap. Jadi nanti kalau Dion menghadapi generasi Z, generasi milenial, generasi teknologi, kita harus menyesuaikan sebagai seorang polisi.
Nah, sekarang ini di luaran, ini Dion lagi cuti gini juga pasti merasakan masyarakat kita sedang perang dengan pandemi virus corona atau kita kenal COVID-19. Ada mungkin penyampaian tentang bagaimana kita harus berbuat menghadapi COVID-19 ini dari Dion? Siap. Untuk di Akpol sendiri, kami dilaksanakan protokol kesehatan, Komandan. Oke. Yang saya rasa kurang lebih sama seperti orang-orang di luar, Komandan. Jadi di sana kami diterapkan untuk selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak dengan orang lain. Setiap mau melaksanakan atau sesudah melaksanakan sebuah kegiatan, kami harus menggunakan hand sanitizer, Komandan. Oke. Yang kami lakukan di sana, kami tetap melaksanakan pembinaan fisik serta minum vitamin yang cukup, Komandan. Itu dapat menunjang imun tubuh sehingga virus yang mau masuk itu, mau virus COVID-19 sendiri ataupun virus-virus yang lain, mungkin akan, karena imun kita kuat, karena kita senang, makanya antivirus. Siap. Jadi kalau kita nggak pakai masker gini menyalahi aturan ya. Siap. Sebenarnya menyalahi aturan teman-teman, kita nggak pakai masker seperti ini kalau kita ngobrol. Kita yakinkan saja bahwa kita yang kita ajak ngobrol negatif, terus kita ngobrolnya juga di tempat yang terbuka seperti ini, pintu dibuka, kemudian tidak dalam satu ruangan tertutup, terus kemudian tidak berkerumun, tidak bergerombol. Tapi kalau kita ngobrol dengan, mohon maaf ini orang yang belum kita kenal, ketemu di jalan, ya mau bagaimanapun kita tetap harus menggunakan masker. Prinsipnya sama waktu di rumah kan? Siap. Nah ini sama waktu di rumah. Kalau di rumah sama orang tua kan tentunya kita ngobrol nggak harus pakai masker. Siap. Ataupun mungkin sedang olahraga. Siap. Olahraga juga nggak pakai masker, tapi kalau ketemu ngobrol-ngobrol ngumpul ya kita harus pakai masker. Jadi disiplin, mentaati protokol kesehatan, menjaga imun tubuh ya. Siap. Oke. Kemudian di saat sekarang ini kan, kalau di luaran kita semua masyarakat kita kan generasi sekarang generasi media sosial, generasi teknologi. Kalau di Akpol sendiri bagaimana? Penggunaan alat-alat komunikasi, penggunaan smartphone, penggunaan mungkin pemanfaatan internet di Akpol seperti apa? Untuk di Akpol sendiri kami diperbolehkan untuk membawa HP dan laptop, Komandan. Boleh ya membawa HP, oke, terus? Siap. Untuk fasilitas WiFi sendiri, Akpol mempunyai Akpol siap untuk menjangkau seluruh wilayah Akpol. Wow. Untuk terpenuhi kebutuhan internet yang, Komandan. Jadi Akpol full internet. Siap. Ya. Siap. Untuk penggunaan laptop, untuk Taruna sendiri diperbolehkan untuk menggunakan setiap hari, Komandan. Jadi pada saat kuliah menggunakan laptop. Siap. Oke. Yang mana pada zaman sekarang Taruna akan diberikan tugas lewat file Word maupun PowerPoint, Komandan. Oke. Jadi Taruna lebih gampang untuk mengumpulkan tugas dan mencari informasi-informasi di luar, Komandan, yang terkait dengan tugas itu, Komandan. Nah, oke. Penggunaan laptop, kalau penggunaan smartphone, HP. Untuk penggunaan smartphone sendiri, untuk masa pandemi ini, kebijakan dari Gubernur Akpol, Taruna tiap hari dapat menggunakan handphone, Komandan. Oke, digunakan untuk apa itu? Handphone digunakan untuk mencari informasi. Ya, selain komunikasi. Siap. Ya, maksudnya untuk mencari informasi hal-hal yang positif ya. Benar. Oke. Terus kemudian kalau misalkan ini ada pelanggaran, nah mungkin melakukan pelanggaran, contohnya misalkan, mohon maaf, ada Taruna mungkin iseng atau apa buka situs-situs yang berbahaya lah. Siap. Situs yang berbau-bau pornografi atau apa itu boleh? Tidak boleh, Komandan. Terus cara mengetahuinya gimana? Siap. Mohon izin untuk kami ketika di penggunaan handphone seluler diberikan kedewasaan, Komandan. Jadi dari pimpinan sendiri, kalau misalnya ada yang tertangkap, jadi dia akan dihukum sendirinya, Komandan. Jadi maksudnya dihukum
hukum per individu komandan. Individu itu dihukum atau menghukum diri sendiri atau bagaimana? Siap, mohon izin di Taruna ada sidang disiplin komandan. Oke, jadi dilaksanakan tahapan-tahapan sidang. Oh, berarti fair ya? Siap. Tidak serta-merta langsung dihukum. Siap. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, hukuman beratnya apa sih? Siap. Biasanya untuk Taruna yang pelanggaran dilaksanakan cabut pesiar komandan. Cabut pesiar. Bisa ini, ada turun pangkat, terus kemudian bisa turun tingkat juga ada? Siap, ada komandan. Oke. Kalau yang turun pangkat dan turun tingkat itu namanya sidang akademik komandan. Pelanggaran berat itu ya? Pelanggaran berat. Nanti teman-teman kalau mau tahu, tapi jangan bikin pelanggaran. Setelah jadi Taruna Akpol akan tahu apa aturan-aturannya. Yang terpenting sekarang apa? Yang pengen jadi Taruna, yang penting persiapan yang matang ya. Siap. Terakhir pertanyaan dari saya. Sebelum kita ke selanjutnya, boleh nggak sih Taruna Akpol itu punya akun media sosial? Boleh komandan. Boleh. Siap. Jadi boleh punya Facebook, Siap, boleh komandan. boleh punya Instagram, Siap. Twitter, Twitter boleh. semua boleh. Siap, boleh komandan. Terus kemudian kalau semua boleh digunakan untuk apa itu? Siap. Mohon izin untuk media sosial sendiri, Taruna mempergunakannya untuk lebih mudah berkomunikasi dengan orang, lebih mengenal orang, dan mendekatkan diri kepada orang. Dan yang saya lihat teman-teman saya sekarang menggunakan media sosial itu sebagai sarana menunjukkan bahwa ini loh sebenarnya polisi komandan. Polisi yang sudah berubah dari yang kita, mohon maaf komandan, yang dulu polisi siap, serem, siap komandan, menakutkan. Siap. Sekarang lebih humanis ya. siap komandan. Oke, terima kasih. Terakhir dari saya, apa pesan-pesan buat teman-teman milenial di luar Akpol, teman-teman sipil di luar Akpol tentang penggunaan media sosial, tentang bahaya berita bohong atau hoax? Mungkin ada pesan-pesan dari Dion? Siap komandan. Jadi untuk teman-teman di luar, untuk berita-berita yang untuk diri kita sendiri kita anggap itu tidak benar, kita jangan mudah percaya dengan orang komandan. Jadi kita melihat sebuah berita, kita jangan hanya melihat dari satu sisi komandan. Harus melihat dari sisi yang lain, dan kita harus mengecek sendiri kebenaran dari cross check terus kemudian siap. Dan mohon izin, sekarang ada istilah dari saring dulu sebelum kita sharing ke orang lain komandan. maksudnya seperti apa itu? Jadi kita harus menyaring dulu apa saja yang mau kita sharing komandan. Jadi kita harus melihat apakah konten ini benar-benar faktanya benar-benar terjadi, dan kita harus melihat sisi positif dan negatif dari konten tersebut komandan. Oke. Jadi kalau misalnya konten tersebut bisa memberi orang motivasi ataupun hal-hal positif bagi orang lain, kenapa tidak komandan? Ya. Sementara ketika konten tersebut negatif, kita harus menyaring lagi komandan. Apakah negatifnya itu berdampak buruk bagi orang lain ataupun diri kita sendiri komandan? Bisa berdampak buruk untuk diri kita sendiri. Siap. Ya. Kena terjerat undang-undang ITE komandan. informasi teknologi. Itu teman-teman, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kita dengan Brigadir Taruna Dion. Paling terakhir teman-teman pasti ingin tahu, Dion sudah punya pacar belum? Siap, belum komandan. Belum punya pacar. Jadi untuk teman-teman yang cewek-cewek, kalau ada mau pacaran sama yang ganteng-ganteng nanti, tapi kalau selama Taruna boleh pacaran nggak? Siap, boleh komandan. Boleh, tapi mungkin dengan batas-batas peraturan ya. Boleh pacaran. Kalau mau kenalan lebih lanjut sama Brigadir Taruna Dion, dipersilahkan. Nanti Instagramnya ada di bawah. Itu tadi teman-teman bincang-bincang saya dengan Brigadir Taruna Dion. Mohon doanya supaya sukses, dilancarkan sampai dengan Praspa, kemudian nanti bisa mengabdikan diri menjadi anggota Polri, menjadi calon-calon pimpinan Polri yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat
Jadi cita-citanya tadi supaya lebih dekat, lebih dicintai masyarakat, supaya berhasil. Gitu Mas Dian ya. Siap. Tagline-nya gimana? Go Praspa 2021 untuk Batalion Reksa Aksatria Daksa. Angkatan 52. Sukses selalu.